Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sejak pagi kita pun sudah diberikan berkah berupa turunnya hujan ya Bu ya. Semoga hujan yang turun menjadi hujan rahmat, bukan hujan yang mengandung azab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya kira yang datang sedikit, ternyata banyak juga yang datang. Alhamdulillah, artinya mudah-mudahan kesungguhan kita untuk thalabul ilmi ya, walaupun ya mungkin sedikit sulit, sedikit terkendala, tapi kita tetap kuatkan azam kita untuk dapat hadir dalam majlis ilmu ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan lanjutkan kajian kita membahas ya tafsir Al-Qur'an. Ya. Kita akan masuk pada surat berikutnya. Kemarin kita sudah Al-Nasr ya. Sekarang berarti surat Al-Lahab ya, surat Al-Lahab. Atau juga surat apa namanya? Surat Al-Masad ya, kalau di dalam cetakan Al-Quran biasanya disebut apa? Al-Lahab atau Al-Masad ya, ada yang menyebutnya Al-Lahab, ada yang menyebutnya Al-Masad ya, karena memang dua nama itu dipakai untuk surat yang akan kita baca. Juga ada yang mengatakan surat Tabbat ya, ada yang mengatakan surat Tabbat. Jadi surat ini ya, yang akan kita bahas ini adalah surat Al-Lahab, disebut juga surat apa? Al-Masad, disebut juga surat Tabbat. Baik, ibu-ibu sekalian, kita baca dulu surat ini ya. Saya baca, nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik, ibu-ibu sekalian, surat Al-Masad ya, atau surat Al-Lahab itu disepakati sebagai surat Makkiyah. Jadi kalau ini nggak ada perbedaan pendapat ya, surat Makkiyah ya, terdiri dari 5 ayat ya. Surat Makkiyah apa kemarin pemahamannya? Surat Makkiyah
turunnya sebelum hijrah. Ya, yang umumnya memang diturunkan di Mekah. Tapi definisi dasarnya adalah dia turun sebelum hijrah. Bahkan dia surat ini termasuk surat yang awal-awal turun. Ya, diperkirakan tahun setelah tahun ketiga kenabian. Jadi Rasulullah diutus sebagai seorang nabi. Lalu kemudian ya kalau kita baca sejarahnya, udah baca belum sejarahnya kemarin? Udah di-download belum? Ada yang belum. Yang udah download belum sempat baca Pak Ustaz. Ya. Download aja sempatnya. Nah itu ada tuh kalau baca ibu-ibu baca di sejarah Nabi ya. Itu nanti ada namanya dakwah jahriyah. Apa dakwah jahriyah? Jadi Rasulullah di Mekah itu fase dakwanya ada dua. Ya, fase ketika Rasulullah berdakwah di Mekah. Pertama apa? Dakwah sirriyah. Apa dakwah sirriyah? Dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah nggak berdakwah di depan umum, tidak. Satu-satu dideketin, disampaikan ini loh ajaran yang saya bawa, ini ajaran Allah, ini beriman kepada Allah. Satu-satu didekati. Nanti para sahabat yang udah menerima Islam ngajak lagi temennya satu-satu. Ya, dan sembunyi-sembunyi. Tidak terang-terangan. Ya, ngumpulnya pun di rumah siapa? Namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, situ dia. Itu selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Sembunyi-sembunyi. Satu-satu masuk Islam, satu-satu Abu Bakar, Utsman, Bilal, ya kemudian apa namanya Sumayyah ya yang kemudian terbunuh ya siapa anaknya sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam, Khabbab bin Arth dan seterusnya ya itu sembunyi-sembunyi. Setelah 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, maka Allah perintahkan Rasul untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Yang pertama kali Allah perintahkan agar Rasulullah sampaikan dakwah kepada siapa? Kepada kerabatnya sendiri. Ya, Allah katakan apa? Wa andir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Maka dikumpulkanlah dulu kerabat-kerabatnya dari Bani Hashim, ya, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, dikatakan dikumpulkan di namanya Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais, ibu-ibu yang pernah ke Masjidil Haram, di samping sofa, bukit sofa di tempat sa'i itu ada bukit. Nah, itu namanya Jabal Abi Qubais. Sekarang ada bangunan ya, istana atau apa. Itu Jabal Abi Qubais. Di situ dikumpulkan kerabat Rasulullah. Ya, pertama sih Rasulullah sampaikan, kalian percaya nggak sama aku kalau seandainya begini-begini? Oh, saya percaya, kamu kan nggak pernah dusta. Ya, tapi kemudian Rasulullah sampaikan tentang ancaman Allah bagi mereka yang tidak mau beriman kepada Allah di hari kiamat akan mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu terjadi penolakan, dan yang paling besar dan paling tampak penolakannya siapa? Paman Rasulullah sendiri yang bernama Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Maka kemudian dia katakan, tabban laka sa'iral yaum alihada jama'tana. Ya. Celaka engkau, rugilah engkau sepanjang hari. Ya. Gara-gara ini, cuma untuk ini kamu kumpulkan kami. Ya. Jadi dia tidak menyangka dikumpulkan ternyata mau diajak masuk Islam begitu. Abu Lahab menolak, bahkan menentang keras. Ya, menentang. Nah, ketika dia mengatakan tabban laka, celaka kamu, rugi kamu, ya, maka Allah turunkan surat Al-Masad. Jadi itu sebab dan latar belakang turunnya surat Al-Masad, yaitu ketika Rasulullah memulai dakwah
jahriyah, dakwah terang-terangan, ya. Tentu saja mendapatkan penentangan yang keras, ya, dari kaum kafir Quraisy. Ya, maka kemudian Allah turunkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Dikatakan dalam tafsir Al-Jalalain, ya, lamma da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu wa qala, ketika Nabi menyeru kepada kaumnya dan dia berkata, in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, maka faqala ammu Abu Lahab, pamannya Abu Lahab berkata, tabban laka alihada da'autana. Ya, kalau di sini bahasanya, celakalah kamu, apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Maka Allah turunkan, nazala, turun ayat Allah, tabbat. Apa tabbat artinya? Khasirat, rugi. Artinya apa? Khasirat, rugi. Yada abi lahab, ya, abi lahab. Yada, apa artinya yada? Yadun, apa artinya yadun, Bu? Tangan. Kalau dua tangan jadi apa? Yadani. Ini perlu belajar bahasa Arab nih. Yadani, dua tangan. Cuma di sini tidak dibilang yadani, karena kalau kalimat namanya musanna, kalau disandingkan nanti nunnya dihilangkan, jadi yada. Disandingkan dengan apa? Dengan Abu Lahab. Ya, apa? Tabbat yada abi lahab. Ya, rugilah kedua tangan si Abu Lahab. Kedua tangan Abu Lahab. Jadi ketika dia ngomong tadi, tabban laka, ya, rugilah engkau, celakalah engkau ya Muhammad, ya, ternyata kamu kumpulkan kami cuma untuk ini, ya, dia maksudnya kami tidak terima, kami tidak menerima seruanmu, ya, maka Allah turunkan sebagai kecaman, ya, sebagai celaan kepada Abu Lahab yang berkata demikian, ya, celakalah, ya, rugilah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya ai jumlatahu, ya, maksudnya Abu Lahabnya, bukan cuma kedua tangannya doang. Ya, di sini kan disebutnya apa? Kedua tangan. Itu yang disebut dengan istilah apa? Kiasan. Ya, jadi memang dalam Al-Quran juga mesti paham juga tuh kiasan-kiasan. Kalau enggak agak repot mengartikannya. Masa cuma kedua tangannya saja? Gitu ya. Sama apa namanya, kalau dikatakan hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, diharamkan kepada kalian bangkai, darah dan daging babi. Apa dagingnya doang yang haram? Tulangnya haram enggak? Haram. Di Al-Quran disebutnya daging apa tulang? Kenapa? Yang umumnya dimakan daging. Bukan berarti kan yang haram dagingnya, tulangnya mah nggak apa-apa buat kesop. Repot kalau begitu ntar, ya. Tidak, ya. Semuanya. Di sini dikatakan rugilah kedua tangan Abu Lahab. Bukan cuma kedua tangannya, tapi si Abu Lahabnya yang jadi rugi, yang celaka. Ya, dikatakan di sini wa abbara nabil yadaini majazan. Ya, menggunakan kedua tangan atau disebutnya kedua tangan itu cuma majaz, kiasan. Kenapa? Li anna aktsaral af'al tuzawilu bihima, ya, apa namanya? Karena kebanyakan gerakan seseorang kebanyakan menggunakan tangan, ya. Perbuatan seorang menggunakan tangan. Wa hadhil jumlah doa, ya, dan ini merupakan doa. Jadi doa dari Allah. Kalau doa dari Allah udah pasti. Makanya Allah katakan lagi watab, ya, watabba. Jadi sama tuh dengan kata awal. Tabbat yada watab. Ya, semoga, ya, rugi, celakalah si Abu Lahab, ya, dan memang betul-betul dia celaka, begitu. Jadi watabba pada kata-kata berikutnya ini itu penguat, ya, namanya takrir, ya, penguat. Memang betul dia celaka, ya, memang dia betul celaka. Dialah yang rugi, ya. Memang Abu Lahab ini, ibu-ibu sekalian, ya, kita tahu bahwa dia merupakan salah seorang paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, dia paman Rasulullah. Ya, jadi paman Rasulullah banyak, cuma yang dikatakan para ulama yang sempat hidup, yang masih hidup saat Rasulullah diutus itu ada 4. Yang lain ada paman Rasulullah, saya lupa nama-namanya. Tapi mereka umumnya sudah wafat ketika Rasulullah belum jadi nabi. Tapi ketika Rasulullah sudah diangkat jadi nabi, masih ada 4 paman yang masih hidup. 2 beriman, 2 tidak beriman. Ya. Yang beriman siapa? Hamzah. Siapa lagi? Abbas. Hamzah dan Abbas. Yang tidak beriman, Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Thalib dan Abu Lahab. Cuma bedanya, kalau Abu Thalib walau tidak beriman, dia tetap sayang sama Rasulullah. Bahkan dia membela dan melindungi Rasulullah. Ya. Tapi Abu Lahab sudahlah dia ya, tidak mau beriman, dia memusuhi. Dia memusuhi dan berusaha sedapat mungkin untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal ya, selayaknya pertama beliau paman, pastilah kerabat, ya, pastilah dia yang paling diharapkan membela dan menolong dakwah Rasul. Ya, apalagi Rasulullah ya. Ya, kita tahu Rasulullah ketika kecil bapaknya sudah tidak ada, Abdullah sudah meninggal. Ya, berarti saudaranya Abu Lahab. Ya, biasanya kalau bapaknya sudah meninggal, yang menggantikan peran bapak siapa? Paman. Seharusnya sang paman ini mengayomi, membela, mensupport, apalagi kalau dalam kebaikan. Ya. Tapi itu tidak terjadi. Padahal sebagaimana kita ketahui Abu Lahab ini ketika Rasul lahir dia senang. Ya. Ketika Rasul lahir dia senang, saking senangnya. Ya. Siapa itu budaknya Suwaibah ngasih tahu kelahiran Rasulullah, dimerdekakan itu budak. Dimerdekakan sehingga diriwayatkan ya bahwa beliau itu ya sudah mendapatkan siksa ya, dan nanti mendapatkan siksa dan juga dikubur mendapatkan siksa. Cuma dapat keringanan karena apa? Ya. Karena dia pernah bergembira, senang dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berikutnya ya, dia ini justru menjadi pembangkang nomor 1 saat itu menghadapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Jadi memang permusuhannya baru tampak ketika Rasul diangkat jadi nabi. Ketika Rasul berdakwah tadi. Sebelumnya Abu Lahab ini bahkan selain paman itu punya hubungan besan. Lucu juga. Paman Rasul tapi besan. Kenapa besan? Tahu nggak sejarahnya? Ya. Ini jarang yang tahu orang ya, bahwa putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan siapa putri Rasulullah? Siapa aja putri Rasulullah? Siapa aja putri Rasulullah? Bingung lagi ntar. Taunya Fatimah aja. Pertama siapa putri Rasulullah? Zainab. Kedua siapa? Ruqayyah, bukan Ruqayyah, Ruqayyah. Yang ketiga siapa? Ummu Kulthum. Yang keempat baru Fatimah. Begitu ya. Yang keempat baru Fatimah. Nah, 2 putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, sebelum dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, itu sebenarnya sudah sempat menikah juga. Jadi mereka ini janda. Menikahnya dengan siapa? Keduanya menikah dengan kedua putra Abu Lahab. Jadi semasa sebelum Rasul diangkat jadi nabi udah menikah mereka. Namanya Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah. Udah pernah dengar belum ceritanya? Belum. Baca lagi ceritanya. Cuma itu jarang memang di kitab-kitab sejarah. Saya juga ada nih. Ini bukan promosi nih ya. Saya juga punya bukunya. Ya, buku tentang istri-istri Rasulullah dan putri Rasulullah. Udah ada yang punya belum buku saya? Ada yang punya. Tuh, ada yang punya udah katanya. Sudah Bu? Udah punya? Udah baca?
Baca lagi nanti. Jadi istri dan putri Rasulullah. Nah, mereka udah menikah dengan putranya Abu Lahab. Cuma ketika Abu Lahab tahu Rasulullah berdakwah menyampaikan Islam, Abu Lahab menentangnya dan bahkan meminta putranya untuk menceraikan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceraikan akhirnya, oleh anak-anaknya karena anaknya lebih memilih pamannya atau bapaknya Abu Lahab. Sedangkan putri Rasulullah memilih Rasulullah. Mereka masuk Islam. Ya, tapi alhamdulillah kemudian Allah ganti dengan suami yang lebih mulia. Siapa dia? Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan menikahi 2 putri Rasulullah. Boleh nggak menikahi 2 putri sekaligus? Boleh, nggak boleh. Kan saudaraan. Kenapa menikahi keduanya? Ruqayyah meninggal dunia, setelah meninggal lalu Utsman bin Affan menikahi adiknya yaitu Ummu Kulsum. Begitu ya. Nah, artinya apa? Kedekatan Abu Lahab sebenarnya sangat dekat, sudahlah paman, sudahlah besan. Begitu ya. Kerabat dan satu suku, seharusnya dia membela. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia malah memusuhi, dengan sekuat tenaga dia menentangnya. Makanya surat ini diturunkan sekaligus untuk menggambarkan beginilah sosok orang yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga gambaran sekaligus betapa beratnya dakwah Rasulullah. Karena kalau berhadapan dengan orang lain mungkin mudah, tapi justru yang dia hadapi adalah paman sendiri. Orang yang kadang-kadang kita mungkin merasa sungkan, merasa berat dan seterusnya. Tapi begitulah dakwah Rasulullah, dia tidak mundur karena memang ini sudah merupakan kewajibannya, amanahnya untuk menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala walau tantangannya sangat berat. Bukan cuma dari orang jauh, bukan cuma dari musuh yang memang awalnya musuh, tapi dari kerabat sendiri. Tapi Rasulullah tidak berubah, tidak gentar, tidak berhenti. Beliau terus berdakwah walau mendapatkan tantangan luar biasa. Maka kemudian Allah abadikan bagaimana permusuhan Abu Lahab ketika menghadapi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi kesimpulannya adalah Abu Lahab ketika mendengar seruan Rasulullah, ancaman akan ada ancaman bagi siapa yang tidak mau beriman, ancaman neraka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab dan dia ditokohkan di masyarakat dan dia kaya. Dia punya banyak anak, punya banyak harta. Maka dengan sombongnya ketika Rasulullah menyampaikan memperingatkan akan datangnya azab bagi mereka yang tidak beriman, dikatakan di sini dalam tafsir Jalalain watab wa hadhihi khabaruka qaulim ahlakallahu wa qad halak walamma khawwafahun nabi, ketika Nabi memberikan peringatan bil adabi atau ancaman dengan adanya azab, maka Abu Lahab berkata apa? In kana ma yaqulu banu akhi haqqan, kalau seandainya yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, ibnu akhi, keponakan, fa inni aftadi minhu bimali wa waladi. Jadi kalau seandainya benar kata Rasulullah bahwa nanti di hari kiamat kalau orang tidak beriman maka akan Allah azab. Kata Abu Lahab apa? Kalau benar, dia nggak percaya. Tapi kalau benar, saya akan tebus demi keselamatan saya dengan harta saya dan anak saya. Dengan harta saya dan anak saya. Dia pikir seperti di dunia, semuanya bisa ditebus, bisa diganti. Kayak orang sekarang tuh banyak kepikiran kayak gitu, gampang. Kita ngelanggar gampang, harta banyak, koneksi ada. Kalau orang sekarang istilahnya apa? Ordal ada. Apa ordal, Bu? Ada orang dalam, gampang. Gitu gampang. Di hari kiamat nggak ada orang dalam.
Tidak ada bisa nebus ini nebus itu, nggak bisa. Ya, maka ketika Abu Lahab bilang kayak gitu, Allah turunkan lagi nazal. Maka turun ayat berikutnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, ya. Ma di sini artinya ma nafi. Ya, jadi sering saya katakan dalam Al-Qur'an itu kalau dibilang ma ada berapa kemungkinan? Ada 3. Ma itu ma apa saja? Ma nafi namanya. Ma nafi artinya apa? Tidak, meniadakan. Ada lagi namanya apa? Ma mausul. Artinya apa? Kalau orang bahasa Indonesia bilang kata sandang, ya. Kata artinya yang, ya. Yang. Ada lagi ma artinya ma istifham, kata tanya. Wa ma adraka al-qari'atu ma adraka mal qari'ah. Itu kata tanya, ya, apakah? Tapi kalau ma di sini artinya nafi, tidak. Ma agna artinya mencukupi anhu, ya. Namun bagaimana dikatakan di sini, agna artinya yughni. Artinya tidak berguna. Ya, tidak mencukupi maksudnya tidak berguna. Maluhu hartanya, dia memang banyak harta. Tapi di hari kiamat, kalau akhirnya azab Allah sudah ditetapkan karena dia tidak beriman, nggak berguna dia banyak harta. Nggak bisa dia pakai buat nebus ini, nebus itu, tidak bisa. Ya, wa ma kasab, dan juga apa yang telah dia dapatkan. Ya, kasab di sini ada yang mengartikan, kalau di sini diartikan waladahu. Ya, maksudnya hartanya nggak berguna, anaknya nggak berguna, nggak bisa buat nebus. Kalau memang Allah sudah tetapkan dia orang yang diazab. Ya. Maka hendaknya kita pahami bahwa jangan sampai orang berpikiran gampang, saya harta banyak, kedudukan besar, segala macam. Tidak. Nanti yang menyelamatkan seseorang adalah amalnya. Kalaupun nanti ada syafaat pun terkait dengan keimanan seseorang, ya. Maka Allah ingatkan di sini, ya, bahwa Abu Lahab dengan segala apa yang dia miliki, kalau dia tidak beriman, kalau dia justru menjauh dari ajaran Allah, apalagi memusuhi, maka tidak berguna baginya harta, kedudukan, dan segala macam yang dia dapatkan. Ya, tentu saja ini juga pelajaran bagi kita, ya, betapa ketika kita memiliki segala hal, jangan kita kemudian merasa bebas melakukan ini itu. Ya, kalau di dunia kita mungkin bisa lolos, di akhirat kita tidak mungkin bisa lolos. Ya. Yang bisa membela kita adalah amal kita. Maka kalaupun kita punya harta, gunakan harta itu untuk kebaikan. Jadikan harta itu sebagai amal kita. Bukan cuma sekedar harta. Bagaimana harta kita jadi amal? Kita jadikan untuk jalan-jalan kebaikan. Kemudian Allah katakan lagi, sayasla naron dzata lahab. Ya. Jadi bukan hanya itu, bukan hanya nggak bermanfaat, harta, anak, keturunan, segala macam. Sayasla naron, ya. Abu Lahab ini yasla, dari kata-kata yasla, ya. Yasla itu artinya masuk, ya. Atau apa namanya, dijerumuskan, ya, dimasukkan. Sayasla naron, sa itu artinya maknanya akan, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau orang akan, ada sa, ada saufa. Apa kemarin Bu pernah nggak saya sampaikan? Apa bedanya sa dengan saufa? Artinya sama-sama akan. Kalau sa itu akan tapi sedikit lagi, sebentar lagi. Kalau saufa akan juga tapi lebih lama, mungkin 2 jam lagi, mungkin besok gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab misalnya saya mau pergi, bisa dibilang sa'adhab, bisa dibilang saufa adhab. Begitu ya. Saya mau pergi sa'adhab. Berarti kalau ngomongnya sa'adhab berarti masih lama atau sedikit lagi? Sedikit lagi, saya sedikit lagi mau pergi. Gitu ya. Ya, kalau ibu-ibu suka WhatsApp biasanya ke teman-teman, sampai di mana? OTW. Nah, itu berarti dikit lagi tuh berarti. Kadang-kadang OTW masih mandi OTW, ya. Biar nggak ditunggu lama-lama.
Ya. Maksudnya udah dikit lagi mau pergi. Tapi kalau masih lama dibilang saufa azhab. Ya, nanti saya pergi, mungkin sore, mungkin besok, begitu ya. Nah, sayasla naron, Allah katakan dia bakal masuk neraka. Allah ungkapkan dengan kata-kata sa, artinya dikit lagi. Dikit lagi gambaran betapa dekatnya dia dengan neraka. Ya. Betapa dekatnya dia dengan neraka. Ya. Karena apa? Karena permusuhannya, penentangannya terhadap ajaran Allah. Padahal bisa jadi kalau hitungan manusia masih lama dari dia mati sampai sekarang belum terjadi kiamat, belum masuk neraka. Ya. Belum masuk neraka. Tapi Allah sudah katakan ya, gambaran betapa dia sangat dekat dengan neraka dan dia pasti masuk neraka. Ya, dia pasti masuk neraka. Karena juga Abu Lahab ini nggak lama juga hidupnya. Ya. Dia matinya kapan Abu Lahab tuh? Jadi Abu Lahab tuh matinya pun mengenaskan. Dalam keadaan mengenaskan, maksud dalam keadaan ngenes kalau orang sekarang bilang. Jadi Abu Lahab ini nggak ikut perang Badar. Tapi sebagaimana kita ketahui, perang Badar yang menang siapa? Kaum muslimin. Rasulullah kaum muslimin. Pasukan kafir Quraisy walaupun jumlahnya banyak 3 kali lipat, mereka tuh 1000 pasukan, kaum muslimin cuma 300-an orang. Mereka udah yakin bakal menang, tapi akhirnya mereka kalah telak. Banyak yang terbunuh termasuk Abu Jahal, rekannya Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Itu pas dia tahu ya, pasukan kafir Quraisy kalah telak, itu sejak itu hatinya sakit, jiwanya sakit, merana sampai akhirnya meninggal. Jadi meninggalnya pun udah dalam keadaan merana dia. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala katakan dia pasti masuk neraka. Ya. Sayasla naron zata lahab. Ya, zata lahab. Neraka yang zata lahab. Apa zata lahab ini? Apa lahab artinya? Menyala-nyala. Abu Lahab. Ya, jadi Allah sampai miripkan itu namanya. Ya, jadi namanya siapa aslinya Abu Lahab? Siapa tahu? Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Ya, budaknya Uzza. Uzza itu salah satu nama berhala mereka. Jadi namanya Abdul Uzza. Cuma dia dipanggil Abu Lahab. Ya, jadi sebenarnya panggilannya ini panggilan pujian. Jadi dia terkenal tampan. Lahab itu dikatakan menyala. Jadi karena mukanya sangat putih kemerah-merahan, orang sambil menganggapnya apa? Seperti api yang menyala. Jadi gambaran ketampanan. Begitu ya. Orang Arab memang kalau tampan bener dia. Ya. Tapi tadi ya, paras yang tampan, yang ganteng segala macam, ya, kalau akhirnya tidak beriman kepada Allah, apalagi memusuhi dakwah Rasulullah, maka semua itu ujungnya hanyalah kehinaan, kesengsaraan, azab Allah. Bahkan Allah gambarkannya bukan ketampanannya, tapi zata lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Ya, jadi ada kaitannya tuh. Memang dia namanya Abu Lahab. Ya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Baik, ini pun para ulama mengatakan Allah dalam ayat ini sudah memastikan bahwa Abu Lahab bakal masuk neraka. Padahal saat itu Abu Lahab masih hidup. Orang kalau masih hidup masih mungkin gak dia bertobat? Masih mungkin. Asalnya dia tidak beriman, mungkin gak dia masuk Islam? Mungkin. Mungkin. Ya. Bahkan banyak yang tadinya memusuhi, bahkan kayak Khalid bin Walid memusuhi kaum muslimin. Umar bin Khattab, Abu Sufyan, akhirnya masuk Islam. Tidak tertutup kemungkinan Abu Lahab, apalagi pamannya. Cuma di sini Allah sudah tetapkan bahwa dia adalah orang yang celaka dan akan masuk neraka. Sudah Allah tetapkan. Padahal saat itu Abu Lahab masih hidup. Padahal kalau Abu Lahab mau, kalau dia cerdas sedikit, ya, kalau dia cerdas sedikit, gampang untuk membantah Al-Quran. Gimana kira-kira caranya? Pora-pora masuk Islam. Bisa nggak?
Bisa dia pora-pora masuk Islam. Misalnya, lalu dia bilang Al-Quran gak bener, katanya saya ahli neraka, saya masuk Islam sekarang. Bisa aja kan? Kalau dia mau pora-pora. Tapi tidak, Allah sudah tutup hatinya. Allah sudah pastikan dia menjadi ahli neraka. Ahli neraka. Ya, itu beratnya orang kalau sudah dengki, sudah yang ada hanyalah dendam, yang ada adalah permusuhan. Ya, biasanya akan menutup segala pintu-pintu hidayah, pintu-pintu petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal sedikit saja dia ingin merenung, melihat bahwa Rasulullah ini orang baik, orang benar. Ya. Tapi karena kedengkiannya, permusuhannya hilang itu semua. Bahkan sampai yang nggak pantas kan nggak pantas. Kalaupun dia tidak beriman, paling nggak dia melihat itu keponakannya, dia hormati atau dia perlakukan baik. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib tidak beriman, tapi dia melihatnya dari apa? Dari aspek kasih sayang seorang paman kepada keponakan. Abu Lahab tidak. Udah nggak ada istilah itu. Ya. Dia sudahlah paman, dia juga pernah besanan, tapi itu semua hilang. Kenapa? Karena kedengkiannya, karena permusuhan. Maka wajar kalau kemudian Allah turunkan khusus ya surat ini untuk mengenang dalam tanda kutip. Beginilah contoh kalau orang-orang betul-betul memusuhi ajaran Allah. Ya, maka ini harus menjadi contoh. Jangan sampai sedikit pun kita berada, apalagi kita langsung atau berada di pihak orang-orang yang memusuhi ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian parahnya lagi Abu Lahab ini apa? Disupport sama istrinya. Nah, ini repot. Nah, ini penting nih bab istri. Ya, istri harusnya mensupport suami untuk kebaikan. Dan juga kalau ada suami melakukan keburukan, ya istri jangan malah manas-manasin, langsung aja nggak apa-apa. Tidak, harusnya berusaha mencegah, ya, menghalangi, mengingatkan. Ya. Nah, istrinya Abu Lahab ini juga ikut-ikutan membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah kita pernah singgung tuh dalam surat sebelumnya. Surat apa tuh? Ingat gak Bu? Ya, ini memang ibu-ibu nih ya. Ingat gak surat sebelumnya kita baca itu? Wanita yang memojokkan Rasulullah karena wahyu sekian lama tidak turun. Maka datang dia tuh wanita tersebut. Ya, namanya siapa? Ummu Jamil. Surat apa Bu? Masih ingat gak? Surat apa? Surat Ad-Duha. Surat pertama yang dulu kita bahas. Jadi surat Duha itu turun kapan? Ketika juga awal-awal kenabian. Ya, setelah turun wahyu pertama, kedua, ketiga, sekian lama wahyu tidak turun. Rasulullah sakit. Lalu orang mulai mengolok-olok, oh Rasulullah udah ditinggal sama Tuhannya. Termasuk yang mengolok-olok dia juga nih, Ummu Jamil. Ummu Jamil ini istri dari Abu Lahab. Jamil artinya apa Jamil? Cantik, namanya doang Jamil. Kelakuannya tidak Jamil. Makanya usahakan kalau punya nama biar sesuai. Ya, namanya Abdullah ketahuan maling ayam, repot, kasihan nanti namanya Abdullah. Ya, harusnya disesuaikan. Nah, istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Ya. Siapa namanya, dia mengatakan Arwa atau siapa namanya aslinya. Ya. Ya. Yang jelas dia juga dikenang atau dicatat di sini. Ya. Istrinya wa mra'atuhu. Ya. Maksudnya apa di sini wa mra'atuhu? Ya. Ya. Maksudnya wa mra'atu ay atfun ala dhamir yasla. Ya. Jadi atof itu kata sambung, wa mra'atuhu, ya. Maksudnya sayasla, ya. Lihat, perhatikan ayatnya, sayasla, dia Abu Lahab akan masuk, ya. Sayasla maksudnya begini. Kalau mau dibaca yang gampang maknanya, sayasla wa mra'atuhu naro, gitu. Maksudnya Abu Lahab
dan istrinya akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Begitu. Ya. Jadi wa mar'atuhu maksudnya istrinya juga masuk neraka. Istrinya juga masuk neraka. Kenapa istri masuk neraka? Bukan gara-gara hanya karena suaminya masuk neraka istrinya ikut. Tidak. Kenapa? Karena di hari kiamat seseorang akan dinilai berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Suami, suku atau amal? Amal. Jadi orang nanti di hari kiamat ya, itu akan dinilai berdasarkan amalnya, bukan karena suaminya soleh dia masuk surga, tidak. Suaminya nabi, oh masuk surga, enggak. Ya, kan ada tuh dalam Al-Quran, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atanu wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihin. Allah kasih perumpamaan wanita bagi orang-orang kafir, wanita atau istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Suaminya nabi, tapi istrinya tidak beriman. Nabinya masuk surga, istrinya masuk neraka. Nah, istrinya Abu Lahab masuk neraka juga, bukan semata-mata karena dia istrinya. Kalaulah dia beriman, akan masuk surga. Walau suaminya orang yang menentang dakwah, menentang Islam. Jadi amalnya. Makanya juga siapa? Seorang istri yang suaminya tokoh kekufuran tapi dia jadi ahli surga. Siapa? Istrinya Firaun. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Firaun. Istri Firaun. Firaun siapa yang enggak kenal? Tapi istrinya Asia beriman dan dia ahli surga. Nah, istrinya Abu Lahab kata Allah sama juga masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Allah jelaskan hammalatal hatab. Apa hammala artinya? Dari hammala yahmilu ya. Dari hamil itu pembawa ya. Bukan hamil ibu-ibu, bukan hamma. Hamil itu membawa. Hammalatal hatab ya, dikatakan sebabnya birraf'i wan nas, bisa hammalatu, bisa hammalata. Al hatab, apa al hatab? Al hatab itu kayu bakar. Cuma bahkan di sini dijelaskan dalam tafsir, kayunya pun bukan kayu yang asal, yang asyauq, kayu yang ada durinya. Wasa'dan, ada jenis kayu namanya sa'dan. Ya, tulqihi fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua makna di sini. Istrinya ini kerjaannya hammalatal hatab. Kerjaannya adalah apa? Dia bawa kayu-kayu yang bahkan yang ada durinya, lalu di jalan yang biasa dilewati Rasulullah dia taruh tuh kayu situ, dia tebarin. Ya, biar Rasulullah kalau jalan terganggu. Saking apa? Saking dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dia memusuhi Rasulullah. Kalau Ummu Jamil, banyak ada para ulama yang mengatakan kenapa kok dia sangat benci sama Rasulullah? Ya karena dia dengkinya sama Khadijah. Ya. Dengki sama Khadijah. Khadijah itu mendapatkan kemuliaan yang besar setelah menikah dengan Rasulullah. Dan dia dengki. Maka dia juga memusuhi Rasulullah. Ya. Salah satu bentuknya apa? Dia suka bawa kayu bakar, di mana Rasul lewat, dia taruh dulu situ. Ya, biar Rasul kalau lewat terganggu. Ada juga yang mengartikan hammalatal hatab itu kiasan. Apa kiasannya? Namimah. Apa namimah? Suka ngomongin Rasulullah dengan omongan yang jelek. Atau juga namimah secara umum, kerjaannya namimah, ya, ngomong kesana kemari. Ya apa namanya kalau sekarang bawa isu, bawa gosip, orang jadi ribut itu namanya namimah. Namanya namimah. Begitu ya. Termasuk juga ya bikin gosip sama Rasulullah, berita buruk, berita bohong dan seterusnya. Ya dua-duanya bisa dipahami maknanya. Intinya adalah istrinya Abu Lahab juga sama dengan Abu Lahab. Sama tuh, suami istri 11-12 orang sekarang bilang, ya. Nah, ini juga peringatan, siapapun sebenarnya berkeluarga itu tinggal masing-masing perannya. Ya.
Kalau suami dapat istrinya ada keburukan, ya diingatkan, dinasihati. Istri juga begitu. Kalau suami ada keburukan, dinasihati. Ya jangan dibiarkan. Ya, ini kadang-kadang enggak, malah didorong-dorong. Ya, ayolah, hajar saja dan segala macam. Kagak, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Ya, dan insya Allah usaha-usaha kebaikan akan memberikan kebaikan. Saya pernah mungkin saya sampaikan juga di beberapa kesempatan. Saya pernah jemput untuk satu pengajian, lalu ada sopir. Ya, sopir dia cerita, Ustaz, dulu mas saya sholatnya bolong-bolong, apalagi sholat subuh, begitu ya. Ya kalau sholat subuh saya bangun jam 7, jam 8, begitu ya. Nah, terus nggak lama saya nikah. Ya. Pas nikah itu kalau saya bangun siang, istri saya nangis saja kerjaannya. Lama-lama aja kepaksa saya bangun subuh. Ya. Tapi awalnya kepaksa, lama-lama jadi kebiasaan. Akhirnya bahkan bukan hanya sholat subuh bangun, dia ke masjid dan dia rajin akhirnya ke masjid. Itu dari apa tuh? Dari istri nangis. Ya. Makanya istri juga nangis nggak apa-apa. Pernah nggak Bu nangis Bu? Pernah nggak nangis? Kenapa nangisnya? Ya, suami nggak pulang-pulang Pak Ustaz, nggak pulang-pulang nangis. Ya lagi kerja nggak pulang-pulang ya wajar. Ya, jangan ditangisin. Ya, gajian kurang, duit kurang nangis ya. Ya sekali-kali nangis kenapa? Suami misalnya sholatnya nggak benar nangis. Nah itu bagus. Ya. Jadi akhirnya sedikit banyak mengingatkan akan menjadi nasihat. Ya, paling tidak suami istri hendaknya saling bantu, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, dalam kebaikan. Jangan ngandelin. Oh, saya nggak sholat nih gara-gara suami saya, nggak bisa. Ya, itu nggak bisa jadi alasan di hadapan Allah. Di hari kiamat ditanya kenapa kamu nggak sholat? Ya suami saya nggak sholat. Ya suaminya lain lagi. Dia dihisab sendiri. Kita nggak lantas benar. Oh saya nggak sholat gara-gara suami saya nggak bisa. Ya. Di kita tetap ibadah. Walau mungkin lingkungan kita suami siapa nggak benar, kitanya benar dulu. Kemudian kita ajak, kita luruskan kalau ada hal-hal yang bisa diluruskan. Fi jidiha hablum mim masad, ya, digambarkan fi jidiha artinya apa? Unuqiha, di lehernya. Hablum mim masad, ya, habal itu ada tali, ya, mim masad, tali yang udah dipintal, ya. Jadi ada riwayat bahwa bukan cuma dia naruh kayu bakar, dibakar itu kayunya biar menghalangi Rasulullah. Ya, saking dia memusuhi. Ada juga yang mengatakan bahwa fiji dia hablum mim masad itu adalah balasan dan siksa dia di neraka, akan dikalungkan, ya, tali, ya, yang sudah dipintal yang akan menjadi api neraka. Itu gambaran tentang besarnya dan beratnya siksa yang dia terima. Kenapa? Karena memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu sekalian, pelajaran dari surat ini ya adalah tentu saja bahwa siapapun yang memusuhi, yang menghalangi, apalah ya sekarang banyak orang langsung atau enggak langsung yang menghalangi dakwah, orang ngaji dibuat susah, dibuat tidak bisa, terhalang dan seterusnya. Ya, ada orang sholat dibuat susah dan seterusnya ada. Ya, maka itu semua akan berhadapan dengan kerugian. Dia akan rugi, dia akan celaka. Kadang-kadang tidak di akhirat, di dunia pun sudah celaka. Maka jangan kita ikut rombongan Abi Lahab. Ya, Abu Lahab itu walau pada masanya terkenal, dihormati, tetap ya akhirnya jatuh namanya. Nama baiknya jatuh. Ya. Tidak ada sekarang orang yang berani ngaku saya keturunannya Abu Lahab, ada nggak? Padahal keturunannya ada nggak? Kira-kira ada nggak? Ada, anaknya banyak, paling nggak sampai sekarang ada. Tapi nggak ada orang yang berani ngaku saya gini-gini juga cucunya Abu Lahab, nggak ada. Ya. Walau dia tidak beriman, walau dia nggak beriman, kira-kira berani nggak orang ngomong begitu? Nggak berani, karena namanya udah jelek banget. Ya, namanya udah terkenal sebagai nama yang mengandung keburukan. Ya itu gambaran orang kalau tidak atau memusuhi dakwah Rasulullah. Begitu ya.
Intinya dia akan rugi. Dia akan rugi. Kemudian surat ini juga memberikan pelajaran bahwa kekerabatan itu tidak lantas memberikan manfaat kecuali kalau kita juga ikut beriman dan beramal soleh. Abu Lahab ya sama juga kerabat Rasulullah. Dia boleh dibilang ahlul bait, tapi ahlul bait yang dimaksud ahlul bait yang Rasulullah perintahkan kita untuk menghormatinya siapa? Mereka yang beriman. Jadi dia bukan ahlul bait. Kenapa tidak beriman? Maka hubungan kekerabatan itu tidak akan berguna kalau orang tidak menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Walau siapapun, walau dia anaknya, walau dia mungkin suaminya, walau dia mungkin istrinya dan seterusnya. Nah, memang kekerabatan akan memberikan makna kalau diiringi oleh iman dan amal soleh. Makanya Rasulullah ingatkan, ya Fatimah anaknya, kamu kalau mau dari sekarang, nanti di akhirat saya nggak bisa ya membela kalau kamu tidak beriman, nggak bisa dibela. Tapi kalau beriman, insya Allah masih bisa dibela, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Dan kemudian terakhir kemuliaan kita di dunia, harta, jabatan dan lain sebagainya tidak juga akan bisa membela kita kalau kita tidak membekali diri kita dengan amal soleh. Ya. Dan kemuliaan kita, pangkat kita, derajat kita, harta kita, itu semua bisa kita jadikan sebagai sarana untuk beramal soleh. Maka jadikan semua itu ya, sarana kita untuk beramal soleh agar kita dapat membela kita di hari kiamat. Bapak sekalian, demikian ya pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Mudah-mudahan dapat menjadi peringatan dan pelajaran dalam kehidupan kita.